So guys, welcome back to Update Aiden Channel. Nama gue Greg. Jadi buat kalian para penonton setia atau subscriber channel ini otomatis tahu kalau kita punya segmen smartphone lawas. Nah, untuk segmen tersebut akan kita ganti nama menjadi segmen Apa Kabar? Karena kedepannya kita nggak akan hanya bahas smartphone yang udah keluar 4-5 tahun yang lalu, tapi kemungkinan akan bahas smartphone yang udah keluar 1-2 tahun. Jadi kalau misalkan kita sebut smartphone lawas, rasanya kurang afdol aja secara baru keluar 1-2 tahun. Dan untuk penamaan di segmen terbaru ini kita akan bahas iPhone 8. Jadi kira-kira apa kabar iPhone 8 di tahun 2021 ini? Wah, langsung aja gue mau bahas 6 kelebihan yang mungkin bisa menjadi faktor kalian untuk membeli smartphone ini, beserta 6 kekurangan yang mungkin bisa menjadi antisipasi kalian sebelum membeli smartphone yang satu ini. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Surprisingly, walaupun panel layar HP ini belum menggunakan AMOLED, Super AMOLED, ataupun OLED masih di IPS LCD aja, tapi warna yang dihasilkan sudah cukup vivid, true to life, dan yang paling penting sudah cerah. Jadi ketika mau dipakai di kondisi outdoor di mana terik matahari itu sangat cerah, isi konten layar masih kelihatan tanpa ada hambatan. Apalagi untuk resolusi retina displaynya juga masih cukup tajam untuk penggunaan setiap hari, gua tidak ada komplain. Dan seperti ciri khas Apple, ada dua fitur yang tentu tersedia di iPhone ini. Pertama, True Tone Display, di mana ketika fitur ini aktif, otomatis color temperaturnya itu bisa ngikutin berdasarkan ruangan yang kalian berada di sana, sehingga mata kita tuh nggak cepat capek. Kedua, yaitu 3D Touch. Gue seneng banget fitur ini tersedia ketimbang Haptic Touch. Tapi kan fungsinya kurang lebih sama aja bang. Ya memang secara fungsi sama aja, tapi 3D Touch ini punya sensor pressure touch sensitivity. Jadi bisa membaca seberapa dalam kita tekan. Otomatis untuk menampilkan opsi atau menampilkan shortcut itu bisa lebih cepat ketimbang Haptic Touch. Makanya gue rada sedih ketika fitur 3D Touch hilang sih. Tapi yang penting udah oke banget layarnya. Ketika kita udah ngomongin iPhone, otomatis bahan materialnya itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Secara iPhone ini, back covernya menggunakan kaca asli dengan frame menggunakan aluminium dengan feels yang sangat solid, premium, dan berasa mahal. Pokoknya nggak kayak HP 3 jutaan lah. Ini berasa banget mahal dan premium. Oh ya, untuk desain. Ya seperti ciri khas Apple sih, ini simple dan minimalis banget. Di bagian belakang cuman ada single kamera, logo Apple, dan tulisan iPhone. That's it. Dan untuk pemilihan warna masih single color dengan warna yang tentu authentic. Kecuali warna red edition di iPhone 8 ini menurut gue agak kurang bagus aja. Gue sendiri lebih prefer ke gold. Ya masalah preferensi aja sih. Tapi untuk pemilihan warna masih single tanpa ada gradasi. By the way, walaupun HP ini keluaran 4 tahun yang lalu, tapi faktanya fitur IP67 rating juga tersedia. Jadi ketika HP ini nggak sengaja jatuh di kedalaman air 1 meter selama 30 menit, ya HP ini akan fine-fine aja. Tapi dengan catatan jangan dilakukan secara sengaja, karena fitur ini ada sebagai emergency fitur aja gitu. Nah untuk sebuah HP keluaran tahun 2017, gimana soal performa? Karena nggak bisa dipungkiri, zaman sekarang banyak orang mencari performa dalam suatu HP. Oke, pertama-tama gue kasih tahu dulu spesifikasi iPhone 8 ini. Untuk chipset yang dipakai adalah Apple A11 Bionic Chip dengan sistem fabrikasi 10 nanometer. Dan untuk Antutunya bisa hit segini. Kalau ditanya, bang gimana main game berat zaman sekarang? Apakah masih bisa? Well, gue surprise sih, main game Genshin Impact masih bisa berjalan dengan baik. Walaupun ya tentu karena ini HP kecil, terus bahan materialnya menggunakan kaca, jadi cepat menghantarkan panas. Jadi ya HP ini bakalan panas, apalagi ketika kalian main settingan yang makin tinggi, otomatis ya makin cepet juga panasnya. Jadi saran gue buat kalian yang mau main game Genshin Impact, main dengan settingan secukupnya aja lah, medium plus menggunakan wifi biar suhu nggak terlalu panas-panas amat. Dan game kedua yang gue coba adalah PUBG Mobile. Bisa dapat settingan di smooth extreme, dan kalau dirasa butuh detail yang lebih tajam, tenang, bisa nyampe di HDR dengan frame rate ultra.
konsistensinya so far mantep banget. Tidak ada keluhan, gyroskopnya lancar, tapi lagi-lagi untuk suhu menurut gua ya agak cukup berasa panas sih kalau kalian mau main tanpa casing. Jadi kalau ditanya, Bang, performa iPhone 8 masih bisa dipakai sampai 1 tahun ke depan? Menurut gua masih bisa banget. Oke, hal keempat yang menurut gue bisa menjadi alasan sangat kuat untuk membeli sebuah iPhone 8 di tahun 2021 ini ada di bagian video quality. Yes, kalau kita ngomongin iPhone dalam soal video tuh kayaknya nggak pernah mengecewakan. Mau dari iPhone paling murah sampai paling mahal pun selalu bagus. Termasuk HP ini sudah capable untuk record up to 4K 60 fps yang menurut gua udah cukup stabil karena tersedia OIS atau Optic Image Stabilization. Memang bukan yang paling stabil, tapi menurut gua jitternya nggak berasa dan detailnya beneran tajam. Saran gue ketika kalian butuh ekstra stabilisasi tentu mesti beli ekstra gimbal aja. Dan kalau kalian tanya, Bang, untuk perekaman video kamera depan gimana? Ya support di 1080p 30fps saja tanpa ada stabilisasi. Tapi ketika kalian mau ngevlog pun menurut gue juga oke lah. Masih cukup jernih selama cahaya cukup. Dan karena ini iPhone, ketika kalian mau record Instastory langsung dari aplikasi Instagram, hasilnya nggak bakalan patah-patah atau endet-endet. Software HP ini run di iOS 14.6 dan kalau kita ngomongin tampilan antar muka iOS rasanya ya beneran simple, minimalis, dan easy to use. Gue yakin buat kalian yang belum pernah nyoba smartphone ataupun belum pernah nyoba iPhone, seharian explore juga otomatis bakalan terbiasa. Sesimpel itu. Dan untuk lifespan sendiri, gue prediksi HP ini masih bisa terima software update sampai iOS 16. Bang, kenapa prediksi sampai selama itu? Karena berdasarkan timeline yang udah ada, iPhone itu selalu minimal dapat 4 tahun major software update. Paling lama 5 tahun ada di iPhone 5s dan iPhone 4s. Jadi, kalau misalkan prediksinya sesuai, ya HP ini bisa terima sampai iOS 16. Dan sekarang ini iOS 15 pasti kebagian. Secara gue udah install betanya, semua bisa berjalan dengan baik. Intinya untuk lifespan gak usah khawatir, masih terjamin kok. Terakhir ada dalam segi fitur. Total ada 3 fitur yang paling menarik perhatian gue pribadi. Pertama dalam soal unlock security. Ya, karena masih tersedia Touch ID yang nyatu dengan tombol home buttonnya. Tapi kan Bang, Face ID jauh lebih ngebut dan lebih convenient. Iya, itu sebelum pandemi. Tapi pas ketika ada kondisi pandemi seperti ini, menurut gue Touch ID jauh lebih convenient dan lebih reliable. Karena kalau kalian mau pakai topeng, kacamata, hoodie, topi, atau apapun bisa tetap ke-unlock selama sidik jarinya sudah terdaftar. Apalagi tombol home buttonnya itu sudah tidak menggunakan konvensional lagi. Jadi kalau mau diklik berkali-kali pun gak bakalan jebol kayak di iPhone 6 sebelumnya lah ya. Jadi menurut gua lebih enak karena ada haptic vibration plus Touch ID lebih reliable. Kedua, NFC sekarang sudah dibuka di aplikasi third party. Jadi kalau kalian mau ngecek saldo e-money bisa langsung tempel aja di bagian kamera. Dan kalau kalian mau top up dan update saldo e-money juga bisa langsung dari HP tanpa harus ke gerai offline manapun. Nice. Ketiga, untuk speaker. Walaupun HP ini tuh ukurannya kecil, tapi faktanya sudah menggunakan stereo speaker atau ada 2 speaker dalam satu HP ini. Penempatan speaker pertama ada di bagian earpiece dan satu lagi ada di bagian bawah kanan yang tentu menghadap ke bawah. Memang, kalau ngomongin stereo speaker bukan kualitas terbaik yang pernah gue dengar sampai sekarang ini karena iPhone 12 masih jauh lebih baik. Tapi intinya secara kualitas overall ini balance. Bassnya berasa, treble-nya dapat, vocal clarity juga udah oke. Jadi buat kalian yang penasaran dengan kualitas suara iPhone 8 ini, make sure pasang earphone dan headset supaya kalian bisa mendengar kualitas gambarannya langsung gue play di volume 100%. Ya, gimana? Oke guys, jadi itu dia 6 kelebihan yang menurut gue bisa menjadi faktor kuat untuk membeli iPhone 8 di tahun 2021. Dan sekarang, sebelum kalian mengambil keputusan untuk membeli HP ini, alangkah lebih baiknya kalian nonton sampai habis supaya tahu kekurangannya apa. Karena tidak ada smartphone yang sempurna kan?
Masalah utama iPhone sampai ke seri XS gak bisa dipungkiri selalu ada di bagian baterai. Yes, dengan body form factor sekecil ini otomatis baterai yang disematkan pun juga kecil, yaitu sekecil 1821 mAh, yang tentu masih lebih awet ketimbang HP-HP Android yang sudah punya kapasitas baterai sebesar 2000 mAh. Tapi buat kalian yang mau beli HP ini sebagai daily driver, wah harus siap-siap bawa charger kemana-mana. Karena dalam pemakaian santai ala gue dikoneksi wifi dipakai nonton YouTube, Netflix, dan scrolling Instagram, cuma bisa dapat screen on time 4 jam aja. Dan itu masih di siang hari, belum sampai malam. Bayangin gue mesti ngecharge minimal 2 kali sampai 3 kali untuk dipakai seharian penuh. Kalau dengan pemakaian yang intens. Jadi saran gue, kalau kalian mau beli iPhone ini, make sure bawa powerbank kemana-mana atau jadiin second daily driver aja sih. Nah, kekurangan kedua menurut gue ini cukup deal breaker, yaitu di bagian desain layar. Desain layar HP ini tuh nggak berubah dari iPhone 6, 7, 8 sama. As in, bezel atas dan bawahnya itu tebal banget. Apalagi untuk ukuran layarnya juga kecil di tahun ini, yaitu cuma 4,7 inch aja. Jadi ketika kalian mau pakai gaming, udah ketutup kiri kanannya sama jempol kalian. Viewing angle-nya menurut gue jadi berkurang lah ya. Tapi kalau kalian bilang cuma mau dipakai scrolling Instagram, browsing-browsing aja, ya tentu jempol sangat akrab. Mau nge-reach di bagian ujung kiri kanan atas layar, nggak perlu extra effort, semuanya bisa terjangkau dengan baik. Cuman kalau mau dipakai main game, ya agak susah aja sih, walaupun bukan berarti nggak bisa ya. Jangan salah paham. Buat kalian yang senang selfie dan mau beli HP ini, saran gue jangan terlalu ekspektasi yang gimana-gimana. Secara resolusinya cuma 7 megapiksel, dan kalau ditanya apakah hasil fotonya bagus, menurut gue ya standar aja sih, memang skin tone natural, tapi kalau kita ngomongin detail, masih kalah jauh dan tidak ada efek portrait atau bokeh. Masih kalah dengan HP-HP entry level Android yang di harga 2 jutaan. Tapi buat kalian cuma pengen ngejar skin tone natural, ya iPhone ini bisa deliver. Dan kalau kalian tanya, bang untuk selfie di kondisi low light gimana? Apakah bagus? Menurut gue cukup bagus karena ada fitur screen flashlight LCD. Jadi layar bisa jadi flashlight untuk terangin muka kalian ketika mau selfie di tempat gelap. Kekurangan keempat menurut gue ini buat beberapa orang aja yang bisa menjadi deal breaker, yaitu kamera belakangnya tidak tersedia lensa ultrawide, jadi tangkapannya pun nggak bisa luas-luas banget. Ya harus berpuas dengan lensa wide angle yang disematkan di primary lens. Walaupun untuk hasil foto primary lensnya menurutku masih cukup bagus, detailnya dapet, terus dynamic range-nya bagus, shadow, highlight-nya tuh iPhone tidak pernah mengecewakan. Sampai kondisi low light menurut gua ya oke aja. Dan ngomongin low light, HP ini tidak punya fitur night mode, jadi ya lagi-lagi jangan expect yang gimana-gimana dalam kondisi cahaya yang kurang. Secara yang ada night mode otomatis detailnya yang ditangkap pun nggak bisa tajam-tajam amat sih. Masalah paling besar kedua dari iPhone tuh ada di bagian storage. Yes, buat kalian membeli iPhone dengan harapan nanti bisa di-upgrade internal memori menggunakan microSD, kalian harus bersedih karena tidak ada slot microSD. Sampai iPhone 12 pun nggak ada cuy. Kalau kalian tanya, bang, terus kalau gue mau upgrade dan udah terlanjur beli iPhone ini dengan internal memori terendah, gimana? Ada solusi nggak sih? Jawabannya ada 2 solusi. Pertama, kalian langganan iCloud Drive, bayar terendah itu 15.000 untuk dapetin 50 GB Cloud Drive. Kedua, kalau kalian mau opsi yang fix dan sekali bayar itu langsung dapet internal memori selamanya, ya bisa bypass. Tapi memang mesti dapetin di ahlinya karena internal memorinya yang diganti di dalam, bukan tambahin ekstra memori. Walaupun iPhone ini sudah menggunakan sistem stereo speaker, tapi gue yakin beberapa dari kalian masih demen dengar lagu menggunakan earphone ataupun headset kabel. Nah, ada berita buruk buat kalian yang memang begitu, yaitu dari iPhone 7 sampai iPhone 12 sekarang tidak lagi tersedia port jack 3.5. Solusinya buat kalian mau dengar lagu menggunakan earphone kabel, ya harus beli adapter Lightning ke jack 3.5 baru bisa dengerin pakai kabel. Atau ada solusi kedua, memang agak mahal, yaitu pindah ke dunia wireless aja sekalian. So guys, itu dia 6 kelebihan dan 6 kekurangan iPhone 8. Jadi buat kalian yang nanya, bang, apa kabar iPhone 8 di tahun 2021 ini? Apakah masih layak? Menurut gua,
Untuk menentukan layak atau tidaknya itu tergantung kalian. Kalau misalkan 6 kekurangan tadi tidak deal breaker, ya layak-layak aja. Tapi menurut gue pribadi, iPhone 8 ini lebih cocok ke second daily driver. Karena nggak usah sering-sering ngecharge. Dan kalau ditanya, bang, untuk pemakaiannya prediksi bisa berapa lama? Menurut gue sampai 2 tahun masih aman. Tapi ya fiturnya makin ketinggalan aja. Tapi untuk 1 tahun ke depan masih sangat aman sih. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga. Dan komen. Next, kita harus bikin video apa kabar, apalagi nih HP-nya. Komen aja di bawah, nanti bakalan gue baca. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.